Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ice Dwikawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Mukomuko. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mukomuko. Nama saya Ferry Irawan, SPDI MTPD. Ya, baiklah. Pada kesempatan hari ini saya izin untuk mewawancarai Bapak ya Pak ya. Nah, ini terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Jadi bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah Bapak? Ya. Jadi terima kasih Bu Ice atas wawancara yang disampaikan pada hari ini. Mungkin dilema etika yang sering terjadi di SMA Negeri 1 Mukomuko adalah berkenaan dengan keterlambatan siswa datang ke sekolah. Jadi untuk mengidentifikasinya adalah melihat daripada di lapangan pada saat pukul 7 atau pukul 7.30 sudah berapa siswa yang sudah datang ke sekolah. Itu identifikasinya. Yang kedua adalah dengan pemantauan di kelas. Sudah berapa persen siswa masuk ke kelas untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Terus yang ketiga adalah dengan melakukan evaluasi kepada wali kelas, kepada dewan guru. Itu siswa tersebut berapa persen pula yang keterlambatan dalam mengikuti proses belajar mengajar setiap harinya. Itu mungkin cara mengidentifikasi di awal. Iya, berarti di sini kasusnya adalah keterlambatan ya Bapak ya. Jadi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus ini tadi merupakan kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan Bapak ya. Jadi bagaimana caranya untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, pertama mungkin kita melakukan evaluasi ataupun mensosialisasikan kepada siswa bahwasanya kita proses kegiatan belajar mengajar ini jam 7.30 sudah berada dalam kelas. Yang kedua adalah kita coba cari data lagi gitu kan. Seandainya mereka jarak tempuhnya sangat jauh, itu kita data gitu kan. Jadi kepada siswa yang terlambat, yang sering terlambat itu biasanya yang jauh-jauh nih Bu, gitu kan, yang jauh-jauh. Nah mungkin dia mengatur waktu schedule di rumahnya itu harus lebih tepat lagi, lebih cepat lagi sehingga dia sampai sekolah 7.30. Terus untuk mengambil keputusannya adalah selanjutnya lagi setelah kita sosialisasi pada siswa, mungkin nanti kepada dewan guru juga kita melakukan sosialisasi juga untuk memberi keyakinan kepada siswa ataupun memberi tahu kepada siswa trik-trik apa yang harus dilakukan sehingga dia tidak terlambat lagi. Intinya adalah saling melakukan praktik baik kepada siswa itu, bagaimana mereka itu tidak terlambat lagi. Berarti langkah-langkah pengambilan keputusan ini sudah sejalan dengan langkah-langkah dan prosedur yang sudah ada di sekolah ya Pak ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terbaik untuk menangani masalah kasus siswa tadi? Kalau yang terbaik untuk mengambil keputusan adalah mungkin pertama tadi adalah kita penjaringan data dulu atas keterlambatan beberapa orang. Yang kedua itu adalah kita cari tahu dulu apa penyebab keterlambatan. Yang ketiga adalah sudah tahu, terus kita mengevaluasi ataupun mensosialisasikan, yaitu dengan menerapkan sanksi-sanksi bagi yang terlambat. Terus selanjutnya lagi adalah dengan mungkin hubungan kepada orang tua juga harus kita kuatkan juga, itu jam berapa anak-anak bangun di rumah. Terus selanjutnya lagi adalah kita melakukan evaluasi ataupun melakukan musyawarah kepada dewan guru, wali kelas terhadap bagaimana kita solusi yang akan kita berikan kepada siswa yang terlambat ini. Ya. Jadi itu. Nah, jadi itu yang dianggap efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya sesudah ini kita lakukan, ada tidak tantangan yang Bapak temui ketika melakukan hal tersebut? Tantangan sangat banyak Bu. Pertama adalah bagi siswa yang belum terbiasa itu agak susah gitu kan untuk melakukan pendisiplinan itu. Tapi bagi yang sudah terbiasa di rumahnya bangun cepat, terus disiplinnya ada gitu kan, dibangun di keluarganya, mungkin bisa dilakukan. Yang jelas intinya adalah tantangan itu adalah
yang paling banyak itu, yang paling penuh tantangan, transportasi di Muko-Muko ini ataupun di sekitar sekolah kita ini tidak ada transportasi umumnya. Dia harus menggunakan kendaraan pribadi. Terus risiko-risiko banyak yang dia alami. Jadi tantangan itu perlu kita kaji juga gitu kan. Yaitu dengan mereka kita upayakan berangkat cepat gitu kan. Terus lebih pagi datangnya gitu kan. Terus tantangannya lagi adalah bagaimana kita itu mensosialisasi kepada orang tuanya supaya sama-sama untuk mengingatkan anak-anak kita. Jadi tantangan itu yang paling berat itu adalah transportasi kita tidak ada. Yang kedua, anak-anak sekolah harus pakai transportasi pribadi. Yang ketiga, jarak tempuh. Jarak tempuh mereka yang sering terlambat di sangat jauh gitu. Itu tantangannya. Namun dengan kerjasama ini insya Allah bisa. Selanjutnya, ketika untuk menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Kita buat jadwalnya itu adalah setelah kita menyampaikan evaluasi atau sudah menyampaikan kepada Dewan Guru, siswa, mensosialisasikan, baru ya tadi kita sudah melaksanakan evaluasi. Berarti sudah 1 bulan ini Bu, itu kan sudah buat kita. Mungkin 1 bulan ke depan kita evaluasi lagi. Jadi itu cara kita untuk melakukan bagaimana progres terhadap kedisiplinan keterlambatan ini. Apakah keterlambatannya itu sudah mulai berkurang ataupun malah bertambah gitu. Maka kita lakukan terjadwal gitu, sebulan sekali ataupun nanti per semester. Berarti di sini ada timbal balik dari penyelesaian masalah ini ya Bapak ya. Selanjutnya ini apakah ada yang membantu Bapak untuk mengevaluasi proses untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Untuk membantu yang paling ini di lapangan itu adalah kesiswaan dengan timnya dan juga wakil-wakil yang lain seperti wakil guru BK gitu kan. Terus wakil sana juga kita libatkan, termasuk salah satunya dan nanti di situ ada piket. Itulah tim itu yang membantu kita dalam mengenai masalah itu. Terima kasih sudah bersama saya wawancara pada kesempatan kali ini. Nah, sudah kita banyak bertukar pikiran tadi Pak. Kira-kira apa yang dapat Bapak pelajari, yang dapat Bapak petik kesimpulannya pada kesempatan kali ini? Ya, jadi dari kegiatan kita ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama Bu, mengetahui kendala-kendala kita yang ada di sekolah, terus bagaimana cara membicarakan solusinya, terus apa faktor penyebabnya, sehingga dengan kegiatan ini sangat luar biasa nih Bu, gitu kan. Kita dapat menemukan titik fokus kita untuk kedepannya. Jadi kalau dapat kegiatan ini kan terus berlanjut, bukan hanya masalah kasus ini saja, mungkin ada kasus-kasus yang lain ataupun hal-hal yang lain, baik yang positif ataupun negatifnya yang harus kita bicarakan juga. Baiklah, terima kasih sudah menemani saya untuk berbagi praktik baik dalam praktik pengambilan keputusan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sekian wawancara saya tentang praktik pengambilan keputusan bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muko-Muko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ice Dikawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Muko-Muko. Pada kesempatan kali ini saya bersama M. Sanusi, Kepala SMA Negeri 14 Muko-Muko. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya Bapak ya. Yeah. Ini terkait dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nantinya ya Bapak ya? Ya, silakan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Sebelumnya seperti kita ketahui, kalau dilema etika itu kan permasalahan, di sana ada 2 konsep di mana kedua-duanya itu mempunyai kebenaran. Iya. Sedangkan untuk moral itu kan ada salah satu yang salah. Jadi untuk mengidentifikasi masalah seperti ini sangat
gampang kita lihat yang mana yang menentang aturan terutama kita di sekolah itu berarti dia termasuk ke dalam moral, sedangkan ketika walaupun menentang tapi ada kebenarannya itu berarti dilema etika. Ya. Etika sih. Baik. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar dan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah, saya selama ini cenderung mengambil keputusan itu yang bersifat win-win solution. Artinya sekolah tidak dirugikan, yang bersangkutan juga tidak dirugikan. Sama-sama menguntungkan sepanjang tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah. Jadi Bapak di sini mencari solusi yang terbaik bagi Bapak Solusi ya. terbaik, win-win solution. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ketika terjadi kasus-kasus seperti di sekolah, biasanya langkah awal yang saya lakukan itu dengan pemanggilan yang bersangkutan. Misalnya ada satu ketika yang punya masalah atau dalam katakanlah kasus dilema etika yang sudah dipanggil, kita identifikasi dulu masalahnya, kita tanya kronologinya, dari latar belakang pula nanti bisa kita mengambil keputusan yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, bisa Bapak jelaskan salah satu contoh yang membuat Bapak dilema tersebut? Misalnya sebagai contoh, ya seperti di sekolah saya ini kan tidak semua sering bermasalah itu seperti kawan-kawan yang honorer non ASN. Sebagai pimpinan saya juga memaklumi kalau mereka itu harus diberi pengertian. Satu sisi mereka itu harus menjalankan tugas, satu sisi lain mereka juga punya tanggung jawab yang berbeda dua. Nah, untuk identifikasi seperti ini, ya memang harus bijak dalam mengambil keputusan agar mereka itu bisa menerima keputusan kita dengan baik. Ya, baik. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang efektif selama ini menurut saya ajak berdialog dengan guru tersebut, juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Nanti kalau sudah ketemu akar dari permasalahan tersebut, latar belakangnya itu efektif. Telusuri akar masalah itu terlebih dahulu. Ketika tahu nanti enak mengambil keputusan. Berarti Bapak nanti akan duduk bersama dengan guru tersebut Yeah. untuk menyelesaikan dilema permasalahan itu ya Pak ya. Nah, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Secara umum sejauh ini tidak ada tantangan, tapi kadang-kadang itu karena watak setiap orang kan berbeda, karakter mereka itu berbeda, ya sedikit masalahnya itu kembali lagi ke karakter individu yang mempunyai masalah seperti itu. Kadang mereka bisa menerima, kadang juga saya harus mengambil keputusan yang tidak mereka suka, karena ketika win-win solusi kita cari itu ketemu, maka kita akan kembali ke awal aturan sekolah itu. Nah, berarti di sini Bapak tetap membicarakan demi tercapainya keputusan yang akan dibuat dengan Bapak ya. Nah, dalam penyelesaian masalah dan terjadinya dilema ini, kira-kira Bapak mempunyai jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk penjadwalan khusus tidak, karena di sekolah itu kan masalahnya kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi sebagai kepala sekolah tentunya saya punya agenda atau kesibukan tertentu yang harus saya kerjakan. Tetapi nanti akan kita jadwalkan di waktu yang sudah kita sepakati. Saya punya waktu yang luang, dia juga punya waktu yang luang. Berarti menyesuaikan Bapak ya. Jadi Fleksibel sebenarnya. Fleksibel ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita menyesuaikan dengan jadwal yang kita sepakati bersama, berarti masalah tempat dan sebagainya itu mengikuti ya Pak ya. Nah, kira-kira prosedurnya nanti bagaimana ya Pak? Kalau saya secara pribadi, saya tidak terlalu kaku dengan prosedurnya, agar nanti ketemu chemistry dengan guru itu ketemu. Nanti kalau kita terlalu kaku dengan jadwal yang kita lakukan atau tempat lokasi sebagainya kaku, nanti endingnya itu tidak enak. Jadi bagaimana saya menciptakan suasana itu sangat baik sehingga nanti komunikasi kita berjalan dengan baik, sama-sama enak lah intinya seperti itu. Ya, berarti di sini kita harus menciptakan hubungan yang Baik. baik dengan mitra ya Bapak ya. Nah, selanjutnya apakah ada yang pihak lain yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Untuk sejauh ini
selama saya menjabat sebagai kepala itu saya belum pernah meminta bantuan pihak luar. Artinya masih bisa kita selesaikan secara internal di dalam. Jadi selagi masih bisa ditangani sendiri, Bapak pikirkan untuk penyelesaiannya Pak ya. Terus faktor-faktor apa saja yang selama ini membuat bisa kegiatan mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Kalau faktor dalam pengambilan keputusan itu menurut saya itu bagaimana kita mampu memahami mereka. Ketika saya sudah mampu memahami mereka, saya akan mudah dalam mengambil keputusan. Nah, dari semua yang sudah kita bicarakan ini Pak, kira-kira apa yang dapat kita ambil kesimpulannya dari yang hasil kita bicarakan pada hari ini? Kesimpulan hari ini kita seperti yang Ibu tanyakan di awal tadi, ada dilema etika dan dilema mengenai moral. Ya. Tentu dari dua masalah ini dia akan menjadi pola penanganan yang berbeda dengan keputusan yang berbeda nanti akan diambil. Sebagai selaku pimpinan memang saya harus bijak membedakan di mana yang terjadi dilema etika dan mana yang terjadi dilema moral. Itu komunikasi yang intens dengan bawahan. Saya harus paham apa yang mereka mau dan saya harus mengedukasi mereka itu apa yang harus mereka lakukan untuk sekolah. Itu saya rasa agar tujuan kita itu mereka enak, sekolah bisa jalan, artinya tidak ada kepentingan yang tertinggal. Baik, terima kasih Bapak sudah membantu dan mau saya wawancarai masalah kepemimpinan dan dilema etika serta rujukan moral pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak sharing dan berikan kepada saya mendapatkan manfaat yang lebih pada diri saya pribadi dan bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak M. Sanusi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Mukomuko. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima